Apa yang bisa saya lakuin buat kamu, Li? Apa yang bisa saya lakuin buat kamu supaya kamu bahagia? Saya nggak mau lagi ngeliat kamu nangis. Izinkan saya untuk... Den, terima kasih sekali atas semua kebaikan kamu selama ini. Saya sering sekali merepotkan kamu. Tapi saya nggak mau melibatkan kamu terlalu jauh dalam masalah saya. Sekali lagi terima kasih ya, Den. Halo, selamat malam. Pak, ada kecelakaan di komplek komplek Marga Satwa. Tolong kirim ambulan, Pak. Apa? Malin, ayo cepat bantu dia, Malin. Ayo cepat, ayo bantu dia, Malin. Ayo cepat. Ayo cepat. Ambulan sudah kali datang. Malin, Malin, Malin. Malin, Malin, jangan tinggalkan saya, Malin. Tolong dia, Malin. Malin. Tolong kami, ya Allah. Dan sabar ya. Ntar lagi ambulans datang. Li, seandainya terjadi apa-apa sama saya pengen kamu tahu. Saya... Dennis! Dan! Tolong!
gue ngangkat, gue belum pernah ngangkat telepon. Halo? Iya, Bu. Apa? Rumah sakit? Rumah sakit mana? Iya. Kita ke sono deh. Iya, kita ke sono. Makasih, Bu. Hei. Apa-apaan ini? Siapa memberikan izin kalian memakai telepon di rumah ini? Hah? Tapi Bang Denny kecelakaan, Bu. Apa? Bang Denny? Denny kecelakaan. Ayo, Rip. Kita ke rumah sakit. Kita kasih tahu Ibu dulu. Ntar Ibu malah panik lagi. Ya udah deh, yuk. Hei, tunggu. Tunggu, saya ikut. Saya ganti baju dulu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama pemuda itu, saya bisa kena masalah. Lili bisa menjadi saksi menuduh saya. Saya harus cari akal untuk menutup mulut Lili. Kalau perlu dia sekalian saya bungkam seumur hidup. Kalau tidak, reputasi saya bisa rusak. Saya tidak mau berurusan sama polisi. Saya tidak boleh merusak nama baik saya. Ada apa dengan Denny? Kamu apakan ponakan saya, ha? Denny ketabrak mobil, Bu. Sehabis menjemput saya. Apa? Habis menjemput kamu? Kamu pikir kamu ini siapa? Pakai minta jemput segala. Kamu memanfaatkan Denny untuk minta antar jemput kamu gitu? Bukan, Bu. Saya juga nggak minta dia jemput. Tapi kamu ini memang perempuan nggak tahu diri. Ngaca dong. Kamu tuh cuma pembantu. Cuma perempuan miskin yang nggak jelas asal-usulnya. Kamu jangan bermimpi untuk mendapatkan Denny ya. Kalau terjadi apa-apa dengan Denny, awas kamu. Diam! Enak aja orang kena musibah, jadi ribut. Ngaku orang kaya, tapi kelakuan kayak anak kampung. Ribut di tempat umum. Awas kalian. Mulai besok, kalian harus angkat kaki dari rumah saya. Biar kalian jadi gembel. Termasuk ibu kalian yang tua itu. Biarin, emang saya gembel, kenapa? Saudari Lili? Saya Lili, suster. Bagaimana dengan Denny, suster? Ibu siapa? Saya tantenya. Korban masih belum siuman. Dia terlalu banyak mengeluarkan darah. Kami memerlukan donor darah secepatnya. Apa di antara kalian ada yang bersedia dicek darahnya? Saya bersedia, suster. Silakan ikut saya. Tunggu. Maaf, suster. Saya keberatan, suster. Saya nggak mau ponakan saya menerima sumbangan darah dari gembel-gembel seperti mereka. Maksud Ibu? Apa nggak bisa minta sumbangan darah dari PMI atau bank darah gitu, suster? Ibu, korban memerlukan darah segera. Kami khawatir kalau harus menunggu kiriman dari PMI, semuanya akan terlambat dan akibatnya bisa fatal. Oke, suster. Dik. Alhamdulillah. Sekarang Ati rajin bangun pagi. Astagfirullahaladzim. Selamat pagi. Pagi. Maaf, Ati kemana ya? Ati dan Arif pergi sama Bu Gito dari semalam, nggak pulang. Kira-kira kemana perginya? Saya nggak tahu, Bu Gito nggak pesan apa-apa sih. Terima kasih. Kemana ya? Bangun. Apaan sih? Matahari udah terbit, waktunya manusia kerja. Jangan malas kamu, bangun. Mau terbit kek, mau tenggelam kek. Kalau saya masih ngantuk, bodo amat. Saya bilang bangun. Saya lapar, buatkan saya sarapan. Apa? Emang ini saya pembantu kamu? Kalau lapar bikin aja sarapan sana sendiri. Kamu istri saya.
Saya berhak nyuruh kamu apa aja. Kewajiban kamu untuk ngurusin saya. Sejak kapan saya jadi pembantu kamu? Sejak hari ini, kamu akan saya didik untuk menjadi istri yang baik, istri yang saya inginkan. Ngerti gak kamu? Sekarang kamu ganti baju dan siapin saya sarapan. Cepat! Hati, Ti. Bangun, udah siang. Bang Denny gimana? Udah sadar? Masih di ICU, Ti. Saya belum diizinin masuk. Arif mana? Kak Lili. Arif abis cuci muka. Kak Lili kan semalam abis nyobain darah buat Kak Denny. Tapi kok Kak Denny belum sembuh juga sih? Ya kan nggak segampang itu, Rif. Darah saya kan nggak bisa langsung nyembuhin dia. Lu udah nanya dokter belum? Belum. Mendingan kalian pulang aja ya. Kasih tau ibu. Nanti ibu cemas mikirin kita. Rip, lu pulang aja deh. Gue nemenin Lili. Ntar dia kenal lagi semprot sama Bu Gito, nggak ada yang belain. Enggak, Bu Gito udah pulang kok tadi pagi. Udah kamu gak usah khawatir kok, Ti. Ya? Ya udah, jalan dulu ya. Brengsek. Tau gini gue nggak berburu kawin. Kawin cuma jadi babon doang. Mau kawin kamu sendiri kan? Ya kan? Kamu sendiri yang minta saya cepet-cepet nikahin kamu kan? Tapi bukan pernikahan ini yang saya bayangin. Saya nggak tahu kalau kamu belum siap nyumpain si Jenny. Jangan bawa Jenny di sini. Yang belum siap tuh kamu, bukan saya. Kamu kok malah salahin saya sih? Belain si Jenny lagi. Harusnya kan kamu lebih tegas sama Jenny. Dia kan tahu kamu suami saya sekarang. Kamu sebelum nyalain orang, kamu lihat kaca dulu diri kamu. Lihat kesalahan kamu juga. Apa maksud kamu? Kamu tahu nggak? Mama kamu sendiri ngakuin kalau kamu tuh masih anak-anak. Mama kamu bilang sama saya supaya sabar-sabar kalau misalnya ngadepin kamu. Kamu tahu nggak itu? Nggak kan? Mama kamu minta tolong sama saya untuk ngedewasain kamu. Jadi mulai sekarang, kamu akan saya bikin untuk jadi istri saya, yang siap jadi istri saya, kemauan saya. Ngerti nggak kamu? Tapi saya bukan boneka, Lin. Saya ini bukan tanah liat yang bisa kamu bikin seenaknya. Saya juga punya keinginan. Keinginan apa? Lupain keinginan kamu. Kamu tuh istri saya, hidup kamu milik saya. saya, Bu. Sudah, gak usah banyak tanya kamu. Saya nggak mau lagi nampung kamu dan anak-anak kamu lagi di sini. Tapi Ati, Arif, dan Lili belum pulang, Bu. Itu bukan urusan saya. Saya mau kamu keluar dari sini. Kalau mereka pulang, saya juga akan usir mereka dari sini. Dasar gembel. Tolong saya, Bu. Saya mohon beri saya waktu supaya saya bisa menunggu mereka sampai mereka pulang. Sudah jangan lagi bicara kamu. Nuri. Ya, Bu. Angkut barang perempuan ini dari sini. Juga yang di kamar. Keluarkan semuanya. Keluarkan dari rumah saya. Angkut kemana, Bu? Keluar. Ayo cepat. Ya, Bu. Sana pergi. Tunggu apa lagi? Cepat pergi dari sini. Kalau kamu nggak mau pergi, saya akan bakar semua barang-barang kamu di sini. Ayo. Ibu mau kemana sekarang? Saya panggil taksi ya, Bu? Tidak usah. Saya tidak tahu mau kemana. Yang pasti saya mau menunggu Ati, Lili, dan Arif pulang dulu. Karena saya tidak tahu mereka kemana. Bu, setahu saya, Bang Denny ponakannya Bu Gito itu masuk rumah sakit. Kecelakaan semalam.
Astagfirullahaladzim. Nadia ini kecelakaan. Iya, Bu. Barangkali Lili juga di rumah sakit. Jadi Lili juga kecelakaan? Saya nggak tahu, Bu. Mendingan Ibu susul ke rumah sakit. Siapa tahu Lili dari sana. Rumah sakitnya di mana? Saya kurang tahu juga, Bu. Soalnya Bu Gito cuma bilang Bang Denny tabrakan dan di rumah sakit. Saya cuma tahu itu doang, Bu. Saya minta tolong ya. Nanti kalau anak-anak pulang, beritahu nyusul saya. Susul kemana, Bu? Surat perjanjian apa nih, Lin? Loh, masa kamu lupa? Itu proyek pembangunan ruko yang disetujuin papa kamu. Secepat ini kamu membuat surat perjanjian ya? Iya, dalam bisnis segala sesuatu mesti cepat. Waktu adalah uang, Jen. Insting papa benar. Insting apa? Papa selalu memuji kamu. Papa bilang suatu saat nanti kamu akan menjadi pengusaha besar. Mental dan ambisi kamu luar biasa, Lin. Manusia harus bekerja keras, Jen, untuk mencapai segala impiannya. Nggak boleh buang-buang waktu sama sekali. Jen, saya akan menjadi besar seperti papa kamu. Lin, kamu udah bicara sama istri kamu? Saya tahu, saya tidak boleh mencampur adukan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Tapi saya tidak akan meneruskan perjanjian ini sampai Kartika minta maaf kepada saya. Apa, Jen? Kamu lihat, pelipis saya masih biru. Saya tidak akan meneruskan perjanjian ini sampai Kartika minta maaf kepada saya. Dan saya yakin, kalau Papa sampai tahu masalah kejadian semalam, dia pasti akan membatalkan semua perjanjian ini. Ngelamun aja. Wah, pasti aku tahu nih. Pasti semalam kamu bertengkar sama suami kamu. Iya kan? Kamu dimarahin gara-gara pulang malam dan perginya sama aku juga. Iya kan? Itu bukan urusan kamu. Ya emang sih bukan urusan aku. Terus, kenapa hari ini kamu manyun? Bukannya kemarin kita senang-senang. Kok paginya langsung manyun kayak gitu sih? Pasti kamu bertengkar nih sama suami kamu. Iya kan? Ruth, walaupun saya udah menikah dengan Malin, nggak berarti Malin ngelarang saya. Buktinya dia ngasih kebebasan sama saya. Saya boleh kuliah, saya boleh bergaul sama siapa aja. Kalau kamu dikasih kebebasan, berarti kamu bahagia dong. Kalau emang kamu bahagia sama suami kamu, terus kenapa kamu masih mencari kebahagiaan yang lain? Maksud kamu apaan sih? Alah, kamu nggak usah bohong gitu deh. Aku tahu rumah tangga kamu nggak harmonis kan sama Malin, ya kan? Rudy, ayo anterin aku pulang. Ya udah, aku duluan ya. Kamu ngapain sih sama dia? Udah, ayo. Lu kira lu satu-satunya cowok di dunia ini? Lu pikir cuma lu yang bisa pamer kebahagiaan? Gua tunjukin kalau gue juga bisa bahagia. Halo? Saya lagi di kampus. Kita makan siang. Ya udah, saya jalan sekarang ya. Sorry gue nggak bisa, udah janji sama Malin mau makan siang sama suami tuh. Duh, lo yang udah punya suami lupa temen nih ya. Ya dong, kan nggak boleh ngecewain suami gue. Ruth. Ya. Kamu lupa ya sama janji kamu? Kamu tuh masih aja merhatiin Kartika. Siapa yang merhatiin Kartika? Enggak. Buktinya, mata kamu ngelirikin dia terus. Kamu bilang terus terang aja kalau kamu masih suka sama si Tika. Jangan gitu dong sayang. Ya nggak mungkin lah aku mau macam-macam sama istri orang. Ya kan? Udah dong, jangan marah ya. Oke?
Minggir lo, jangan cari gara-gara, belum kapok lo sama gua. Ibu bilang lu nggak boleh nginjak rumah ini. Apa lo bilang? Kalau enggak, lu akan dilaporin polisi biar tau rasa lo. Udah diemin aja. Kita masuk. Gua nggak takut sama ibu lo. Lu nggak mau dengar omongan gua ya? Masih basah nih. Ya lu sapu lagi dong. Belaku. Bu. Ibu. Bu. Bu. Ibu. Bu. Ibu kemana, Rip? Gak tahu. Barang-barangnya juga udah nggak ada. Ibu. Ibu kalian sudah jadi gembel. Mungkin sekarang sudah jadi pengemis di pinggir jalan. Apa? Kalian manusia-manusia tidak tahu diri. Tidak tahu terima kasih. Sudah ditolong, bikin susah orang lagi. Sekarang kalian rasakan akibatnya. Di mana ibu saya? Jawab! Berani kamu menyentuh saya akan laporkan kamu ke polisi. Biar kamu dibuih sekalian. Kamu kira saya takut apa sama kamu? Dasar preman kampung. Ayo, kalau berani. Gua nggak takut dibuih. Gua nggak takut dibuih. Tolong! 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 Di mana ibu gue? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, Nuri. Panggil polisi, Nuri. Tolong, cepetan. Jangan lepasin. Yuk kita cari ibu. Cepetan. Awas lu ya. Dasar brengsek. Barang-barang saya mau dibawa kemana, hei? Ya Allah. Nanti. Ibu nggak kelihatan, Rip. Elah belum jauh. Lu balik aja di rumah sakit deh. Ngapain? Kasih tahu Lili. Bilang apa yang terjadi. Siapa tahu ibu ke rumah sakit. Ntar sore ketemu gue di sono. Ya. Sono. Iya. Bicara. Saya pikir kamu ngajakin saya makan siang. Kamu dengar saya baik-baik. Ini menyangkut masa depan dan karir saya. Kamu kok serius banget sih? Saya minta kamu minta maaf sama Jenny atas perbuatan kamu. Apa? Kamu dengar saya kan? Kok saya yang minta maaf sama dia? Harusnya dia yang minta maaf sama saya. Dia ngajakin kamu selingkuh. Dia kan main gila sama suami orang. Kenapa jadi saya yang harus minta maaf sama dia? Kamu tuh gimana sih? Kamu dengar baik-baik sama saya. Saya nggak ada waktu untuk berdebat sama kamu sekarang. Kamu lakukan apa yang saya bilang atau enggak, kamu... Atau apa? Hah? Kamu mau cerain saya? Silakan, saya nggak takut. Saya akan berikan ke kamu sesuatu yang lebih buruk daripada perceraian. Kamu tahu nggak? Apa sih kamu, Lin? Lepasin tangan saya sakit, tahu nggak? Sakit? Ini belum apa-apa. Kamu lakukan apa yang saya bilang ya. Jen! Kamu jebak saya, Lin ya? Kamu lakukan apa yang saya bilang. Sorry ya, saya telat. Jangan duduk, Jen. Oh iya. Apa kabar, Tik? Baik. Kok kamu nggak bilang sama saya kalau kita makan siang bareng Tika? Ini semua di luar dugaan kok. Jadi dia tahu kalau kita mau makan siang, tiba-tiba dia nelfon saya pengen ikut. Mungkin dia mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong sama saya? Saya mau minta maaf sama kamu, Jen. Atas kejadian waktu hari itu. Mungkin saya emosi. Kok belum datang juga ya, Rif? Orang lagi nyari ibu. Kalau sampai terjadi apa-apa pada ibu dan Denny, saya nggak akan maafin Malin.
Bang Malin. Malin yang menabrak Denny, Rif. Hah? Lihat Denny terkapar. Malin bukannya membantu kita ke rumah sakit. Dia malah pergi. Kita harus menunggu sampai ambulans ada. Seandainya saja Denny lebih cepat dibawa ke rumah sakit, pasti akibatnya nggak akan sefatal ini ya, Rif. Itu Pak Ati. Pak! Pak! Ati! Lagi dong, lapar gue, lapar. Aduh. Iya. Gue juga nggak nafsu nih makan. Lili, saya pergi dulu ya. Siapa tahu di jalan ketemu ibu. Pergi sana, gantian. Baru juga sehari suruh nyari. Udah cari gue. Ti, kira-kira ibu di mana ya? Nggak tahu, Li. Gue udah muter keliling nggak ketemu. Ya Allah. Ini gimana kabarnya? Udah sadar belum? Saya nggak tahu, Ti. Gimana sih lu dari tadi nungguin nggak tahu kabar Denny? Nanya dong ke dokter kek, ke suster kek. Bongong aja lu. Jangan kesabaran dong jadi orang. Iya ya, saya sampai nggak kepikiran. Bentar ya, Ti ya. Permisi, suster. Ya, Saya mau nanya pasien yang bernama Denny Darmawan. pasien Denny Darmawan. Iya, yang semalam kecelakaan. Sepertinya pasien sudah dipindahkan. Oh, maksud saya sudah siuman? Sudah pindah dari ICU? Oh, bukan dipindahkan ke ruangan lain, tapi sudah dipindahkan ke rumah sakit lain. Apa? Kenapa saya dipindahin ke sini, Tante? Ya supaya kamu mendapatkan perawatan yang lebih bagus, Den. Dokter kok yang menyarankan sama Tante? Tapi... Soal biaya, jangan kamu pikirin. Kamu kan sudah seperti anak Tante sendiri, Den. Tante yang akan menanggung semuanya. Tante masih mampu kok. Makasih, Tante. Tapi maksud saya, apa Lili tahu saya dirawat di sini? Sewaktu Tante ke rumah sakit semalam, Tante nggak ngeliat Lili. Bahkan Tante nggak tahu di mana Lili sekarang berada. Nggak mungkin, Tante. Lili yang membawa saya ke rumah sakit. Dan dia juga yang menemani saya waktu di ambulans. Den, asal kamu tahu aja, mereka itu sudah minggat dari rumah Tante. Minggat? Iya, setelah mereka mengambil semua barang-barang berharga milik Tante. Terus mereka kabur. Mencuri? Nggak mungkin, Tante. Siapa lagi sih, Den? Kalau bukan mereka. Buktinya, barang-barang rumah Tante ludes. Terus mereka kabur. Tadinya sih Tante mau lapor polisi. Tapi setelah Tante pikir-pikir, ya lebih bagus Tante ngurus kamu. Kamu tuh lebih berharga, Den, daripada barang-barang Tante yang raib itu. Ya sudahlah, Den. Kamu jangan pikirkan mereka. Pikirkan aja kesehatan kamu. Ya? Mau cari Bugito, gua hajar, biar kapok dia. Ti, udah, Ti. Kamu kemana sih, Ti? Mau cari Bugito, mau nanya di mana Denny dirawat. Jangan, Ti. Udah, jangan cari gara-gara. Siapa cari gara-gara? Bugito tuh cari gara-gara. Saya nggak mau bikin masalah antara Denny sama tantenya. Gara-gara saya, Denny tuh ketabrak dan masuk rumah sakit. Lo nggak bisa nyalain diri lo dong, Li. Tapi kan Denny ketabrak waktu ngejemput saya, Ti. Terus kita harus gimana? Mau diem aja, pasrah? Nggak mau tahu Denny dirawat di mana? Siapa lagi yang bisa nolong kita kecuali Denny, Li? Udah, kita nggak perlu minta bantuan dari orang lain. Apalagi Denny. Denny udah terlalu banyak nolong kita, Ti. Bapak ini siapanya? Saya kerabat jauhnya. Sebentar ya, saya cek dulu. Nama lengkap pasien? Denny. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya saya lupa, cuman yang pasti Denny dikirim kemari tadi malam karena kecelakaan. Sebentar, korban kecelakaan tadi malam. Namanya Denny Darmawan? Iya, benar Denny Darmawan. Gimana keadaannya, Mbak?
kondisinya baik. Baik maksudnya udah sembuh, udah nggak apa-apa atau gimana, Mbak? Iya, sudah. Kondisinya sudah sehat, sudah cukup untuk dioper ke rumah sakit lain. Dioper ke rumah sakit lain? Kalau memang Bapak ingin mengetahui keberadaan pasien, sekarang di mana dirawat, Bapak bisa menghubungi Ibu Gito. Ini nomor... Loh, Pak! Pak, ini draft perjanjian kerjasama untuk proyek ruko yang diajukan Malin. Kamu aja yang tanda tangan, Jen. Loh, kok saya sih, Pak? Ini kan proyek investasi Papa. Apa bedanya? Kamu kan anak Papa. Pak, saya kan hanya mengelola urusan klinik. Urusan investasi kan itu urusan Papa. Papa tahu, Jen. Tapi kamu harus tahu, investasi Papa ini adalah milik kamu juga, Jen. Jadi kamu berhak untuk menandatangani perjanjian kerjasama ini. Walaupun kamu di sini tidak aktif 100%. Tapi posisi kamu di sini adalah wakil direksi. Jadi Papa mau saya yang tanda tangan? Ya, kamu besok berdua sama Malin pergi ke notaris untuk menandatangani perjanjian kerjasama ini. Dan Papa minta kamu berdua sama Malin merealisasikan kerjasama ini. Kamu mau kan? Tapi Pak, saya kan... Papa tahu, kamu sibuk mengurus klinik itu. Tapi proyek ini tidak akan menyita banyak waktu kamu. Kamu di sini hanya mengawasi. Nanti Malin yang akan bekerja. Kamu mendampingi Malin. Mengerti maksud Bapak? Jenny, kamu satu-satunya anak Papa yang bisa Papa percaya. Dan nanti, semua perusahaan Papa akan menjadi milik kamu. Papa kan tahu, saya nggak berbakat dan nggak berminat untuk jadi pengusaha. Papa tahu. Tapi kan sekarang ada Malin. Malin yang akan menjalankan bisnis ini. Kita harus pintar memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Malin, Jen. Papa tahu persis. Dia itu punya insting yang kuat. Dia punya ambisi yang besar. Kamu ngerti maksud Papa? Iya, Pak. Bentar ya, Pak. Ada telepon. Papa tahu perangkap apa yang harus kita siapkan untuk orang seperti Malin. Ambisi dan keserakahannya akan membuat ia terjerat dan akhirnya tidak berkutik. Dalam genggaman kamu, Jen, kelak Malin akan mengemis cinta sama kamu dan menjadi milik kamu. Punya geretan nggak, Bu? Apa? Punya koreng nggak? Maaf, saya tidak merokok. Ngapain malam-malam di sini? Nggak takut sendirian di sini? Saya sedang tunggu orang. Nungguin siapa? Suami? Tunggu anak-anak saya. Ini udah malam, Bu. Jakarta banyak premannya. Mendingan Ibu pulang aja supaya aman. Ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak bisa menemukan saya. Kemana saya harus pergi? Bu! Rif! Ibu! Ya Allah! Bu, Arif kirain Ibu masih sholat. Nggak tahu udah selesai. Betul kan perjalanan Arif, Bu? Alhamdulillah. Ati sama Lili kemana? Yang lainnya di rumah sakit. Bu,
barang-barang yang lain mana? Semua barang-barang dicuri, Rif. Hanya ini yang tersisa. Udah deh, nggak apa-apa. Yang penting Ibu selamat. Sekarang kita ke rumah sakit. Semua udah pada nungguin kita, Bu. Maaf ya. Malin jadi nggak enak. Malin kayaknya ngerepotin Mama terus. Enggak, Lin. Mama yang justru nggak enak sama kamu. Mama terpaksa nemani Kartika sampai kamu pulang. Mama takut dia kabur lagi. Maafin Tika ya, Lin. Dia memang masih kekanak-kanakan sih. Nggak apa-apa, Ma. Saya sayang kok sama Tika. Saya akan berusaha sabar ngadepin Tika, Ma. Tika nggak tahu betapa beruntungnya dia punya suami seperti kamu, Lin. Mama mau saya antar pulang? Nggak usah, kan ada supir. Malin mau ngucapin makasih banyak juga, Ma. Mama adalah mertua yang sangat baik sekali buat Malin. Mama udah kayak ibu sendiri buat Malin. Ya udah, kamu cepat masuk teman Tika ya. Kurang ajar. Mungkin mau saya bangun kamu. Apa maksud kamu? Ngabur? Ngadu sama mama papa kamu? Hah? Mau bikin malu saya kamu? Mau jelek-jelekin saya di depan orang tua kamu? Hah? Mau semua dunia tahu tentang masalah kita? Bukan sama mama, saya nggak mau siapa lagi, Lin. Diam! Kamu lupa, saya baru ngomong tadi siang. Saya penguasa di rumah ini. Kamu istri saya mesti ngikutin perintah saya. Ngerti nggak? Jawab! Ngerti nggak? Jawab, ngerti nggak kamu? Kalau saya perlu pakai kekerasan lagi, jawab! Jawab, ngerti nggak? Ngerti nggak? Bagus. Karena kalau kamu cerita ke mama papa kamu, bukan cuma kamu aja yang nanggung, mereka juga akan tanggung akibatnya. Ngerti nggak kamu? Kamu aja mama papa juga, Lin. Iya. Saya akan melakukan apapun untuk reputasi saya. Nama baik adalah segalanya buat saya. Sebagai pengusaha yang sukses, saya harus menjaga nama baik saya. Kamu sebagai istri saya harus jaga itu juga. Ngerti nggak? Saya yakin kamu nggak mau kehilangan papa mama kamu. Kamu mau mereka jadi korban? Enggak kan? Enggak. Ibu nggak apa-apa kan? Ya. Ibu tidak apa-apa. Ibu justru ingin tahu bagaimana keadaan Nak Denny. Denny juga udah nggak apa-apa kok, Bu. Alhamdulillah deh, nggak ada apa-apa sama Kak Denny. Tapi kita harus mikirin di mana kita tidur. Arif punya ide. Ayo. Kemana? Udah deh ikut. Tunggu dulu. Kita harus tungguin Ati. Memangnya Ati kemana? Ati lagi ke toilet, Bu. Di mana-mana pasti yang dicari duluan toilet. Tidak boleh begitu, Rif. Kita tunggu. Ayo. Selamat pagi. Pagi. Loh, Pak Marlinya mana? Marlin sedang perjalanan menuju kemari. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Oh, pagi-pagi, Pak. Maaf, saya udah terlambat. Nggak apa-apa. Saya maklum. Namanya juga kota Jakarta. Telat-telat sedikit nggak ada masalah. Silakan duduk. Sebentar, saya ambilkan dokumennya nih. Papa kamu mana? Papa yang meminta saya menandatangani kerjasama dengan kamu, Lin. Kamu? Iya. Kenapa? Kamu keberatan kerjasama dengan saya di proyek ini? Atau kamu harus minta izin dulu sama istri kamu? Kartika kan udah minta maaf sama kamu, Jan. Dia juga udah sadar kalau dirinya salah kok. Sekarang dia nggak mungkin ganggu hubungan kita lagi. Hubungan kita?
Maksud saya hubungan kita sebagai rekan kerja. Silakan dibaca sekali lagi sebelum penandatanganan kita mulai. Loh, apa perlu dibaca lagi? Maksud saya kan Jenny udah baca semuanya. Saya udah kasih dia draftnya. Kamu udah baca kan, Jen? Tapi ini sesuai prosedur. Iya, prosedur yang hanya akan memperlambat proses waktu kan. Waktu adalah uang. Jadi buat apa kita buang-buang waktu untuk baca surat kerjasama ini? Ngulangin lagi buat apa? Ya kan, Jen? Ingin penandatanganan kerjasama itu cepat selesai. Masih ada pekerjaan lain yang lebih penting, Jen. Kan saya udah bilang, dalam bisnis segala sesuatu mesti cepat. Kalau nggak cepat, berarti kita keburu disambut orang, Jen. Loh, Lin, ini kan bukan jalanan mau ke klinik. Kita harus tinjau proyek dulu ke lokasinya pagi ini. Proyek? Proyek apa? Proyek yang baru aja kita tanda tanganin. Maksud kamu? Proyeknya udah mulai berjalan, Jen. Saya pengen buktiin ke kamu dan papa kamu kalau saya bisa merealisasikan proyek ini dengan cepat dan investasi yang kalian tanam nggak ada sia-sianya. Malin, kamu serius? Saya nggak pernah main-main, Jen. Bu, Arif pintar kan, Bu? Kita nggak usah tidur di jalanan lagi. Meskipun nggak ada tempat tidur, nggak apa-apa deh, yang penting kita bisa tidur. Iya, kamu memang hebat, Rif. Kamu banyak akalnya. Tapi Bu, kita kan bisa selamanya di sini. Ntar kalau ketahuan gimana? Untuk sementara kan nggak apa-apa. Ya ampun, Lin. Saya pikir kamu bercanda. Kapan kamu ngatur semua ini? Sejak saya ngajuin proposal itu, saya udah bikin schedule-nya, Jen. Jadi begitu papa kamu setuju, saya langsung realisasikan schedule itu. Selamat siang, Pak. Siang. Semua unit udah siap, Pak. Bisa kita mulai pembongkarannya, Pak? Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Kita harus cari rumah tinggal secepatnya, Bu. Tapi bagaimana mungkin, Li? Untuk mengontrak tempat tinggal baru itu kan mahal. Sementara uang yang Ibu punya hanya ini. Bu, Arif punya duit, Bu. Tenang aja, Arif bakal tambahin, Bu. Nih, duit Arif, Bu. Ada juga punya, Bu. Tapi mana cukup. Kita harus cari kontrakan yang sesuai dengan kemampuan kita, Ti. Iya, Bu, bener, Bu. Duit kalau dicari pasti dapat, Bu. Iya, Bu. Sarapan? Ya. Ada gempa bumi. Sudah. Kita ada kosong, Bu. Saya ajak kamu kemarin untuk menyaksikan langsung proyek kita dan juga untuk kerjasama kita. Sempet-sempetnya kamu nyiapin minuman kayak gini, Lin. Cheers. Allah!
Pak. Di mana ibu kamu? Di dalam, Pak. Cepat kirim anak bocah sini. Hah? Kurang ngajar. Kenapa, Lim? Kamu tunggu sini bentar. Tolong bisa pegang ini. Pak, lapor Pak. Di sana ada ketiban runtuhan Pak. Di rumah sana Pak. Bapak bantu duluan, nanti saya menyusul Pak. Iya, siapa? Iya Pak. Ayo. Kenapa berhenti? Pak, di sana ada ketimpa runtuhan Pak. Jadi sementara ini kami hentikan Pak. Siapa yang suruh berhenti? Terusin. Tapi Pak, di sana kan ada orang Pak. Kamu saya yang bayar ya. Proyek ini punya saya. Saya bilang terusin sekarang. Baik Pak.